Baik teman-teman sekalian, kita akan mulai. Peralatan yang kita butuhkan adalah yang pertama sapu tangan atau kain dari bahan katun. Kalau bisa ya agak tebal ya. Kenapa harus katun? Supaya dia bisa menyerap air dengan baik, menyerap keringat yang di dalam kulkas nantinya ya. Terus kita siapkan sapu tangan jumlahnya sesuai dengan jumlah sayuran yang akan kita simpan. Yang kedua, kita butuh pembungkus atau kantong plastik, bisa juga yang kiloan. Nah, pada kesempatan kali ini saya menggunakan kresek yang sudah bekas pakai, kresek bekas belanja dari pasar. Daripada kita buang di sampah, kita gunakan kembali untuk menyimpan sayuran kita. Yang ketiga, kita butuh nampan. Gunanya nampan ini adalah supaya sayuran yang akan kita susun itu tidak berantakan. Oke, 3 itu saja peralatannya. Sekarang kita lanjut untuk pembungkusan. Oke, baiklah teman-teman semua. Setelah semuanya kita siapkan, sapu tangannya, kain sapu tangan, sama plastik pembungkus yang kita siapkan, sayuran yang akan kita simpan, dan ikut cara. Yang pertama itu kita mau ini dulu, sayuran yang akan kita simpan itu dengan cara dibungkus pakai kain. Nah, upayakan kainnya ini yang berbahan katun ya. Kenapa demikian? Supaya dia mudah menyerap air atau keringat yang timbul selama sayuran di dalam kulkas. Kita susun. Sebelum kita susun, kita periksa sayurnya yang utuh, artinya tidak ada yang patah atau yang ujungnya sudah patah. Karena itu nanti kalau yang sudah rusak, dia akan gampang busuk di dalam kulkas, sehingga kita simpan dalam waktu yang lama. Satu lagi, nah sekarang kenapa kita menggunakan sapu tangan dari plastik? Kenapa nggak menggunakan kotak? Kenapa tidak menggunakan Tupperware atau wadah-wadah lainnya? Sebenarnya itu bisa saja kita lakukan, tapi ini adalah alternatif lain bagi teman-teman yang kulkasnya kecil. Kalau kulkasnya kecil kan terbatas ya ruangannya ya. Nah, kalau kita taruh wadah yang kotak-kotak seperti itu disusun banyak, jadi nggak muat, atau muatnya cuma sedikit gitu. Sementara ini kita menyimpannya itu selama 15 hari, jadi nggak mungkin kan. Nah, ini salah satu alternatif buat teman-teman yang suka praktis atau yang memang keterbatasan kulkasnya tidak gede gitu, kulkasnya kecil. Nah, setelah kita bungkus pakai kain, kita masukkan ke dalam plastik. Fungsi dari kain itu tersebut adalah untuk menyerap keringat atau uap yang ditimbulkan di dalam kulkas, yang muncul ya akibat penyimpanan di dalam kulkas. Sedangkan plastik ini fungsinya adalah untuk mempertahankan suhu di dalam sayur yang dibungkus gitu. Suhunya dipertahankan di situ sehingga sayuran kita itu tidak mudah busuk. Nah, itu tadi ya sayur cheese. Nah, sekarang kita beralih ke cabai. Yang pertama, cabai ini kita periksa dulu, cabai yang utuh yang ada kepalanya, jangan ada yang patah. Nah, kalau ada cabainya yang patah, kita tidak masukkan, karena yang sudah rusak atau patah itu nanti dia akan cepat busuk. Nah, jadi yang kita simpan itu adalah cabai yang masih utuh, yang ada tangkainya, yang ada kepalanya.
Nah, dengan penyimpanan cara seperti ini, teman-teman semua, sayur ini nanti bisa bertahan utuh seperti itu sampai 15 hari bahkan lebih. Cuma kalau nggak sampai 15 hari mungkin sayurannya udah habis duluan kali ya. Tapi kalau misalkan kita menyimpannya dalam jumlah banyak, 3 minggu juga bisa, masih bisa, asalkan tetap rapi nyimpannya ya. Terutama untuk cabai itu tahan sekali, lama tahan, bisa 2 minggu, cabai bisa 3 minggu maksud saya. Nah, kenapa kita susun seperti ini? Kenapa mesti disusun? Ya simpel aja sih alasannya, supaya banyak muatnya, terus rapi. Terus juga di saat kita untuk menggunakan kan kita buka tuh bungkusnya, jadi tidak bubar gitu, jadi mengambilnya gampang gitu. Jadi tidak merusak susunan yang di bawah kalau kita ambil dari atas. Nah, setelah gitu ya selesai, terus kita lanjutnya kita bungkus lagi. Kita bungkus rapi. Nah, kita lipat ini ke atas seperti ini ya. Nggak perlu diikat karena dia kan bolak-balik kita akan bongkar. Kita masukkan lagi ke plastik, ke kresek ya. Nggak mesti kresek sih sebenarnya, kalau ada plastik kantong yang isi 5 kilo gitu juga bisa. Tapi ini kan kita adalah memanfaatkan sarana yang ada di sekitar kita, yang bekas-bekas kita belanja itu bisa kita pakai. Nah, selanjutnya kita teruskan lagi ke cabai hijau. Untuk cabai hijau ini perlakuannya sama aja ya dengan cabai merah. Kita periksa cabainya sambil kita susun, sambil kita amati adakah cabai-cabai yang sudah rusak atau yang sudah tidak ada kepalanya. Nah, itu kalau tidak ada kepalanya kita tidak masukkan. Perlu teman-teman ketahui, kalau cabai ini kita tidak simpan dengan cara seperti ini ya, paling 3 hari di kulkas sudah mulai ada yang busuk atau kering. Dengan suhu kulkasnya yang lebih dingin, itu akan cepat membuat sayuran kering, seperti kayak dijemur kering kayaknya. Nah, dengan fungsi plastik kresek tadi itu, jadi suhunya jadi dipertahankan ya, kelembapannya jadi bisa terjamin sama. Nah, seperti itu nih kan, pada kesempatan kali ini saya mencontohkan hanya untuk 3 macam jenis ya, cabai merah, cabai hijau, sama buncis. Nah, hal ini bisa juga teman-teman lakukan untuk sayur-sayuran yang lain. Nah, yang sering juga tuh misalkan kayak jeruk nipis ya. Kalau jeruk nipis itu kalau kita tidak simpan di bebek, kita bungkus seperti ini, nanti kulitnya akan kering, keras ya. Nah, pas kita gunakan itu keras banget tuh, pas kita pencet dengan tangan itu keras sekali. Nah, jadi dengan penyimpanan seperti ini, semuanya nanti sayurannya itu tetap segar seperti baru habis dipetik. Itu juga nanti teman-teman bisa lakukan juga untuk menyimpan tomat, bisa terong, bisa kacang panjang, atau segala macam sayuran. Bisa juga untuk seledri. Nah, terutama seledri itu. Seledri itu cepat sekali busuk. Kita taruh di luar, dia cepat layu,
cepat busuk dan cepat kering juga kalau nggak kita simpan dengan cara seperti ini. Tapi dengan seperti ini seledrinya tetap lama tahan, seminggu aja masih segar gitu. Jadi sangat membantu sekali, sangat memudahkan sekali buat kita, terutama bagi ibu-ibu yang bekerja, yang tidak mempunyai banyak waktu untuk sering-sering ke pasar, atau yang paling pas dengan situasi saat ini adalah di masa karantina. Kita tidak bisa pergi ke pasar sesering seperti biasanya karena lagi masa karantina, kita menghindari keramaian. Nah, dengan cara seperti ini, insya Allah kegiatan memasak ibu-ibu di rumah tetap berjalan dengan lancar karena bahan-bahan yang untuk dimasaknya tersedia di kulkas dalam keadaan segar, keadaan rapi dan segar. Nah, selesai kan? Setelah ini selesai, tinggal kita masukkan ke kulkas yang bawah ya. Baiklah teman-teman, kita akan melihat seperti apa kondisinya sayuran yang kita sudah simpan selama 2 minggu. Ini ada 2 ya. Saya contohkan di sini cabai merah dengan cabai hijau. Kita buka dulu kantong yang pertama, yang isinya adalah cabai merah. Apakah cabai merahnya layu, busuk, atau bagaimana? Kita lihat ya. Terus kita buka. Deret. Ternyata teman-teman, cabainya masih utuh. Tidak layu, tidak busuk, masih tetap segar seperti baru dipetik dari pohon. Jadi ini bagus banget ya. Tidak perlu khawatir kita, masih bagus. Nah, selanjutnya kita buka lagi kantong yang kedua. Kantong yang kedua ini isinya adalah cabai hijau. Cabai hijau ini kan masih muda ya. Apakah dia terpengaruh dengan penyimpanan yang begitu lama, 2 minggu? Kita lihat lagi. Kita buka dan deret. Ternyata sama teman-teman. Cabai hijaunya masih tetap segar, tidak busuk dan tidak layu. Masih sama seperti baru dipetik. Jadi cara ini sangat efektif ya buat teman-teman atau ibu-ibu yang bekerja, yang tidak bisa sering-sering ke pasar, bisa menggunakan teknik yang sangat sederhana ini. Cuman modal kresek dan sapu tangan yang memang kita sudah punya di rumah. Dan tidak perlu kita sering-sering ke pasar. Cukup 1 kali 15 hari saja kita ke pasar. Oke?